Kemunculan nama tokoh Angling Darma di Pandeglang sebenarnya sudah ada sangat lama, yaitu sejak belasan tahun lalu. Namun karena oleh pemberitaan media mainstream, nama tokoh Angling Darma di Pandeglang kini menghebohkan publik dan ramai diperbincangkan oleh semua kalangan. Banyak orang yang bertanya-tanya lalu mencari tahu, siapakah Prabu Angling Darma? Beragam opini pun bermunculan dari berbagai perspektif, tentu sesuai dengan level pengetahuan dan imajinasi masing-masing. Hal yang mengejutkan bagi kami bukan karena gegernya kemunculan Mama Jamaluddin atau Baginda yang dalam pemberitaan media disebut Baginda Raja Angling Darma atau Baginda Sultan Jamaluddin Iskandar Firdaus. Pria yang suka berpenampilan nyeleneh layaknya seorang raja itu konon tertangkap kamera sebuah media pada saat ia menghadiri acara serah terima bantuan rehab rumah warga miskin yang ia biayai. Inilah awal munculnya kehebohan di Pandeglang bahwa ada raja dari kerajaan Angling Darma dan kemudian menyita perhatian publik hingga geger seantero negeri. Tapi bukan soal itu yang akan kami bahas pada kesempatan ini, karena bagi kami tidak ada keanehan dari sosok Mama Jamaluddin atau Baginda itu. Aktivitasnya tak pernah mengganggu kehidupan sosial warga di sekitarnya. Bahkan laku dermawan dari Mama Jamaluddin patut diacungi jempol dan diberikan apresiasi. Oleh karenanya, tidak perlu lagi persoalan tersebut kita perdebatkan. Walau demikian, efek domino dari gegernya peristiwa itu telah mengundang berbagai persepsi tentang siapakah Angling Darma di Pandeglang. Salah satu yang menjadi perhatian penting bagi kami adalah adanya persepsi bahwa Angling Darma adalah nama lain dari Sang Akitirem, leluhur Salakanagara, dan makamnya berada di Cihujuran, Mandalawangi, Pandeglang. Berita ini memang sudah ada sejak lama, namun tambah gencar dipublikasikan media sosial. Efek dari meningkatnya penasaran netizen terhadap Raja Angling Darma di Pandeglang. Oleh karena itu, kami merasa perlu meluruskan persepsi yang tentu tak berdasar ini dan menjawab sebuah pertanyaan. Benarkah Angling Darma itu Sang Akitirem? Ikuti terus acara ini. Kami akan bahas dengan tuntas berdasarkan fakta, sumber naskah dan kesusastraan, dan tentunya dengan analisis yang logis dan kritis. Namun sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Kisanak dan Nisanak. Prabu Angling Darma adalah tokoh legenda dalam tradisi Jawa. Angling Darma dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Dalam legenda dikisahkan Prabu Angling Darma dilahirkan oleh Pramesti, putri dari Jayabaya. Sementara Jayabaya sendiri adalah putra dari Gendrayana, cucu Yodayana dan cicit dari Parikesit. Parikesit adalah putra Abimanyu yang merupakan anak dari Arjuna. Prabu Angling Darma bertahta di kerajaan Malawapati. Kisah ini masih terekam baik dalam pengetahuan orang-orang Jawa dan seringkali diceritakan dalam acara wayang kulit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun bagi sebagian orang, legenda Angling Darma bukanlah sekedar dongeng. Di beberapa daerah di Pulau Jawa khususnya, dipercaya bahwa Prabu Angling Darma adalah tokoh nyata yang pernah hidup di Pulau Jawa pada masa lampau. Hal tersebut dikuatkan dengan adanya dugaan makam dan peninggalan Prabu Angling Darma di Melawat, Desa Baraedi, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Konon nama Kabupaten Pati pun diambil dari nama Kerajaan Malawapati.
Sekitar 2 km dari makam Angling Darma terdapat pula makam tokoh lainnya dalam kisah Angling Darma, yaitu Patih Batik Madrim. Di daerah Bojonegoro terdapat situs melawatan di Desa Watangare Kalitandu dan dipercaya sebagai petilasan Angling Darma. Angling Darma sempat diwacanakan sebagai ikon kota Bojonegoro karena nama Bojonegoro pun diduga berasal dari nama kerajaan dalam legenda Angling Darma, yaitu Kerajaan Bojanagara. Dan saking bangganya dengan nama Angling Darma, tim kesebelasan kebanggaan Bojonegoro yaitu Persibo dijuluki Laskar Angling Darma. Itulah bentuk kebanggaan dari generasi sekarang terhadap kisah Angling Darma yang masih melekat dalam ingatan orang-orang di Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski kebenaran sosok Angling Darma sebagai tokoh nyata atau tokoh fiksi masih diperdebatkan. Awal mula kisah ini dikenal yaitu dari kidung dan serat Angling Darma. Uniknya, kisah ini pun dapat dilihat dan ditemukan dalam bentuk relief di Candi Jago, Jawa Timur. Penentuan kisah dari relief tersebut merupakan hasil tafsiran seorang ahli linguistik dan Jawa kuno, yaitu Thomas M. Hunter, bersumber pada naskah karya Bambang Sutrisno, mantan juru kunci Candi Jago. Di Candi Jago, relief Angling Darma bisa dilihat di kaki candi, tepatnya pada sisi timur laut. Letaknya setelah relief Tantri Kamandaka dan sebelum relief Kunjara Karna. Walau Candi Jago dibangun sebagai wujud Dharma bagi Raja Singasari Wisnuwardana, relief ini dipahat dan dipugar pada masa Hayam Wuruk. Dalam naskah Negara Kartagama disebut bahwa Hayam Wuruk melakukan pemugaran terhadap 27 pendarmaan leluhurnya, salah satunya Candi Jago. Cerita lengkap tentang Prabu Angling Darma yang diambil dari kidung dan serat Angling Darma akan kami paparkan pada sesi akhir acara ini. Belumlah selesai perdebatan para ahli mengenai ada dan tiadanya sosok Prabu Angling Darma dalam dunia nyata di masa lalu. Kekalutan sejarah pun terjadi saat muncul makam dan petilasan baru dengan membawa nama Angling Darma di luar daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan salah satunya berada di Pandeglang, Banten, tepatnya di situs Cihunjuran, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi. Kabar tentang adanya makam Prabu Angling Darma di Pandeglang sudah tersiar mulai sekitar tahun 2000-an. Cihunjuran yang notabene-nya sebagai area situs peninggalan Kerajaan Salakanagara lebih dikenal sebagai makam dan petilasan Prabu Angling Darma. Bukti adanya nama Prabu Angling Darma di situs Cihunjuran dengan mudah dapat kita telusuri dari beberapa channel YouTube atau di beberapa postingan Facebook yang mengulas tentang situs Cihunjuran. Tidak cukup dengan kekeliruan adanya Angling Darma di sana. Angling Darma mereka sebut nama lain dari Akitirem, leluhur Salakanagara. Melihat tahun penayangannya, hal tersebut ternyata sudah lama menghiasi layar media dan telah menjadi konsumsi publik, dan dewasa ini kembali ramai ditelusuri publik. Seiring dengan ramainya pemberitaan media tentang adanya Raja Angling Darma di Pandeglang. Klaim adanya makam Angling Darma di situs Cihunjuran dan Angling Darma di sana adalah nama lain dari Akitirem merupakan sebuah kekeliruan yang harus diluruskan, karena Angling Darma dan Akitirem adalah dua tokoh yang berbeda sosok, berbeda masa, dan berbeda pula sumber pustaka dan legendanya. Berikut ini akan kami beberkan perbedaan antara tokoh Angling Darma dan Akitirem berdasarkan sumber legenda, naskah, dan bukti pendukung lainnya. Sebagaimana sudah kami ceritakan di atas, Prabu Angling Darma adalah tokoh legenda masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan bagi masyarakat di sana, Angling Darma itu diyakini bukan sekedar tokoh dalam legenda, namun leluhur mereka yang pernah ada pada masa lalu. Sebagaimana mereka meyakini bahwa kisah Mahabharata itu kisah nyata yang terjadi di Jawa Dwipa. Perlu diketahui, leluhur Angling Darma yaitu Arjuna adalah salah satu Pandawa 5 dalam epos Mahabharata. Dalam epos Mahabharata yang asli di India, tentu tidak ada nama dan kisah Angling Darma. Prabu Angling Darma dan tokoh lainnya di serat Angling Darma adalah tokoh-tokoh imajiner yang hanya ada di Nusantara. Sama halnya dengan tokoh Semar dan para punakawan. Mereka adalah tokoh-tokoh carangan. Legenda Angling Darma merupakan warisan sastra turun-temurun dalam tradisi lisan orang Jawa. Jadi bukan hanya ditemukan pada era sekarang.
Karena menurut pendapat seorang arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono, kisah Prabu Anglingdarma muncul terlebih dahulu dalam tradisi lisan sebelum era Majapahit. Dengan demikian, legenda ini layak disebut sebagai warisan tradisi tutur atau legenda milik masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bila pun muncul di daerah lain, maka sumber legendanya patut dipertanyakan. Atau bisa jadi kisah baru yang terinspirasi dari Serat Anglingdarma. Hingga sekarang belum ada data perkiraan era yang pasti pada era kapankah Anglingdarma itu ada di tanah Jawa. Namun sebagaimana tadi diterangkan bahwa kisah Anglingdarma ditemukan pula dalam relief Candi Jago atau Candi Tumpang di Dusun Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Desa ini dibangun sebagai wujud dharma bagi Raja Singasari, Wisnuwardana yang bertahta sejak tahun 1249 hingga tahun 1268 Masehi. Dan menurut naskah Negara Kertagama, relief di candi ini dipahat dan dipugar pada masa Hayam Wuruk yang berkuasa di Majapahit pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Berdasarkan data tersebut, maka legenda Anglingdarma memang sudah dikenal dan dituturkan sejak Prabu Hayam Wuruk bertahta di Kerajaan Majapahit. Artinya, bila benar legenda Anglingdarma adalah sebuah kisah nyata, maka tentu terjadi pada era sebelum Hayam Wuruk bertahta di Majapahit. Selain itu, dalam alur cerita legenda disebutkan adanya seorang tokoh yang bernama Jayabaya, ayahnya Pramesti, kakek dari Anglingdarma, raja dari Kerajaan Mamenang. Nama Jayabaya ini sama dengan nama Prabu Jayabaya Raja Kediri yang bergelar Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Utungga Dewa, sang peramal masa depan Nusantara yang berkuasa di Kediri dari tahun 1135 sampai 1159 Masehi. Meski terdapat perbedaan nama kerajaan antara Jayabaya Raja Mamengan dengan Jayabaya Raja Kediri, sebagian masyarakat Jawa meyakini bahwa keduanya adalah satu tokoh yang sama. Dengan demikian, legenda Anglingdarma ini dapat diperkirakan terjadi sekitar abad 11 Masehi. Sementara itu, Sang Akitiram hidup pada kisaran abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi, atau setahun sebelum Kerajaan Salakanegara berdiri, yaitu tahun 130 Masehi. Untuk lebih jelasnya tentang apa dan siapa Sang Akitiram, dapat disanak dan disanak saksikan pada beberapa konten kami sebelumnya di atas ini. Kita kembali pada pokok bahasan bahwa Anglingdarma bukan Sang Akitiram. Dari beberapa analisis data yang kami jelaskan tadi, kami percaya sebenarnya Kisanak dan Nisanak pun mampu menyimpulkannya sendiri bahwa Anglingdarma adalah tokoh yang berbeda dengan Akitiram. Namun untuk lebih memudahkan analisis, kami membuat tabel data perbandingan kedua tokoh sebagai berikut. Pertama, analisis waktu. Anglingdarma diduga ada sekitar abad ke-11 Masehi, sedangkan Sang Akitiram diduga hidup pada abad pertama sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Di antara kedua tokoh tersebut terdapat rentang waktu yang sangat jauh, yaitu sekitar 10 abad atau 1000 tahun lebih. Kedua, analisis tempat. Bila Anglingdarma cucu Prabu Jayabaya dari Kerajaan Kediri dan berkuasa di Malawapati, yang konon asal muasal nama Kabupaten Pati, Jawa Tengah, maka keberadaan Anglingdarma yaitu berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan Sang Akitiram menurut sumber naskah disebutkan sebagai penguasa wilayah pesisir paling barat Pulau Jawa dan secara geografis menunjuk pada wilayah Pandeglang, Provinsi Banten. Jadi wilayah sejarah kedua tokoh tersebut juga berbeda. Ketiga, analisis sumber pustaka. Kisah Anglingdarma diambil dari Kidung dan Serat Anglingdarma serta tertuang dalam relief Candi Jago, Jawa Timur. Sedangkan sumber munculnya nama dan kisah Sang Akitiram yaitu dari naskah Pangeran Wangsakerta yang berjudul Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara dan Pustaka Paharatwon Ibumi Jawa Dwipa. Memperhatikan data pada tabel tersebut di atas, maka dapat dipastikan bahwa Prabu Anglingdarma bukan Akitiram dan Sang Akitiram bukan Anglingdarma. Bila demikian, maka timbul sebuah pertanyaan. Lalu di situs Sihujuran Pandeglang itu, makam dan petilasan siapa?
Untuk menjawabnya, mari sama-sama kita telisik data dan fakta di lapangan. Namun sebelumnya kita perlu menjawab satu pertanyaan kunci. Benarkah di situs Cihunjuran itu ada makam atau petilasan? Berdasarkan penelusuran data, Cihunjuran mulai disebut sebagai situs kepurbakalaan pada tahun 1998, namun belum ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh BPCB hingga sekarang. Di sekitar area tersebut banyak ditemukan artefak seperti menhir, lingga, batu dakon, batu pipisan, dan lainnya. Sekitar tahun 1994, seorang profesor dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan École Française d'Extrême Orient, Claude Guillot, melakukan penelitian bersama timnya tentang kajian arkeologi di Banten Girang sebelum zaman Islam. Selain melakukan penelitian di kawasan Banten Lama dan Banten Girang, mereka melakukan penelusuran arkeologi di Pulau Sari, termasuk Cihunjuran. Tim menemukan banyak artefak masa Neolitik yang tersebar di sekitar Gunung Pulau Sari, dan salah satu pusat penemuan artefak yaitu di Cihunjuran, yang secara administratif masuk dalam wilayah Perhutani KPH Pandeglang. Kemudian penelitian terhadap bukti artefak di Pulau Sari kembali dilakukan. Kali ini diinisiasi oleh Pak Srena Samun, seorang pengusaha dan salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten. Ia mendanai penelitian yang fokus pada pencarian bukti kesejarahan Kerajaan Salakanagara yang menurut sumber naskah berdiri pada abad pertama Masehi dan diklaim sebagai kerajaan pertama yang berdiri di Nusantara. Penelitian itu dijalankan secara mandiri dengan menggandeng beberapa sejarawan dan arkeolog, diantaranya yaitu Edi S. Ekajati, Ayat Rohaidi, Hasan Jafar, dan Yosef Iskandar. Hasil dari penelitian inisiatif itu menerbitkan sebuah buku yang berjudul Sejarah Banten dari Masa Nireka hingga Masa Akhir Kesultanan Banten. Sekitar tahun 2000, Banten Heritage pun melakukan penelitian di Cihunjuran dan sekitar Gunung Pulau Sari. Dari beberapa hasil penelitian tersebut, sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya penemuan makam atau benda kubur, khususnya di Blok Cihunjuran. Di sana hanya ditemukan benda-benda peninggalan era Neolitik berupa menhir, lingga, dan batu dakon. Benda-benda tersebut terkait dengan aktivitas ritual pemujaan leluhur pada masa lampau dan tidak dapat disebut sebagai peninggalan kerajaan manapun termasuk Salakanagara, karena belum ada bukti artefak yang menyatakan tentang nama tokoh dan nama kerajaan. Untuk melengkapi data, pada tahun 2018 kami pernah melakukan audiensi dengan Tripika Mandalawangi dan tokoh masyarakat Mandalawangi. Dari pertemuan tersebut diperoleh keterangan bahwa sebelum Cihunjuran menjadi situs dan tempat wisata religi, di tempat itu tidak pernah ditemukan adanya makam atau kuburan siapapun. Hal itu diamini pula oleh Budi Prakoso, salah satu pendiri Banten Heritage, dan ikut bergabung dalam tim penelitian dan menyaksikan secara langsung serta mengikuti proses Cihunjuran menjadi area kepurbakalaan. Bila demikian, tentu sudah tidak relevan lagi bagi kita untuk mencari tahu siapakah tokoh yang ada di situs tersebut. Namun meski demikian, situs itu masih layak dikunjungi untuk berwisata karena memiliki kolam pemandian alami yang mengalir langsung dari mata air yang lumayan besar dan jernih. Situs itu pun memungkinkan untuk disebut sebuah petilasan karena dengan adanya peninggalan benda-benda purbakala di sana, maka dapat dibuat hipotesa bahwa dahulu kala tempat itu pernah dijadikan tempat pemujaan atau pendarbaan para leluhur kepada Tuhannya. Adapun tempat itu petilasan siapa, kita tidak memiliki kapabilitas untuk menjawabnya, karena dengan menyebutkan nama tokoh di suatu tempat bersejarah harus disertakan dengan bukti-bukti ilmiah kesejarahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kisanak dan Nisanak, selanjutnya untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan Anda, berikut ini kami sertakan legenda Angling Dharma berdasarkan kidung dan serat Angling Dharma. Namun sebelum kami memulai pembahasan, ada baiknya Kisanak dan Nisanak meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif.
Sejak Yudayana putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan Hastina diganti menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan kerajaan kepada Gendrayana. Hingga pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena salah paham. Batara Narada pun turun dari kahyangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukuman atas kesalahannya, Gendrayana dibuang ke hutan, sedang Sudarsana diangkat sebagai raja baru di Yawastina oleh Narada. Di tengah hutan, Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Mamenang. Kemudian ia digantikan oleh putranya Jayabaya. Sementara itu di Yawastina, Sudarsana digantikan oleh putranya Sariwahana. Kemudian Sariwahana mewariskan tahtanya kepada putranya Asradharma. Lalu antara Yawastina dan Mamenang terlibat perang saudara berlarut-larut. Namun atas upaya pertapa sakti kera putih bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun, kedua kerajaan pun akhirnya berdamai melalui perkawinan antara Asradharma dengan Pramesti, putri dari Jayabaya. Pada suatu hari, Pramesti mimpi bertemu dengan Dewa Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia dari rahim Pramesti. Saat terbangun, perutnya telah mengandung. Asradharma berang dan menuduh Pramesti selingkuh. Lalu ia mengusir Pramesti pulang ke Mamenang. Jayabaya pun berang melihat Pramesti terlunta-lunta. Ia mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur dan kutukannya itu menjadi kenyataan. Asradharma pun tewas bersama dengan lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian Asradharma, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Dharma. Kelahiran bayi titisan Dewa Wisnu itu bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara dari Pramesti. Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya. Kerajaan itu bernama Malawapati. Di sana ia memerintah dengan gelar Prabu Angling Dharma atau Prabu Aji Dharma. Angling Dharma sangat gemar berburu hingga pada suatu hari ia menolong seorang gadis dari kejaran harimau. Gadis itu bernama Setyawati. Angling Dharma pun mengantar pulang Setyawati ke rumahnya yang ternyata anak seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Lalu Angling Dharma mempersunting Setyawati. Namun kakak dari Setyawati pernah bersumpah bahwa barang siapa yang ingin memperistri adiknya harus bisa mengalahkan dirinya terlebih dahulu. Kakaknya itu bernama Batik Madrim. Maka terjadilah pertarungan sengit, namun dimenangkan oleh Angling Dharma. Sejak itu Setyawati menjadi permaisuri Angling Dharma, sedangkan Batik Madrim diangkat menjadi Mahapati di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari saat Angling Dharma sedang berburu, tanpa sengaja memergoki istri dari gurunya, Nagagini berselingkuh dengan seekor ular tampar. Angling Dharma membunuh ular itu, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu pada sang suami, yaitu Nagaraja, supaya membalaskan dendam kepada Angling Dharma. Nagaraja menyusup ke dalam istana dan menyaksikan Angling Dharma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja sadar bahwa istrinya lah yang salah. Akhirnya Nagaraja meminta maaf pada Angling Dharma. Kepada Kakang Bergola. Sebagai naga resi, dia pasti bisa mengetahui sebuah kebenaran. Aku mengerti. Tapi seorang suami, bagaimanapun akan lebih banyak mendengar kata istrinya. Yang aku takutkan, Nagini akan memfitnahku. Dan demi cintanya pada sang istri, Kakang Naga Bergola akan membunuhku. Kakang Naga Bergola, keluarlah. Aku siap menerima hukuman atas kekhilafanku.
sudah mendengar pembicaraanmu, sahabatku. Hampir aku membunuh seorang sahabat yang berhati suci. Saya kurang mengerti maksud Kakang. Sudah 7 purnama aku tidak menggaulinya, karena aku sedang bertapa. Aku mohon, Kakang mau memaafkan. Naga Raja mengatakan ingin mencapai moksa. Ia memutuskan mewariskan ilmu kesaktian berupa Aji Gineng kepada Angling Dharma. Ilmu itu harus dijaga dengan baik dan harus dirahasiakan. Setelah itu, Naga Raja pun wafat. Baik pada aku, Angling Dharma. Maukah kau mewarisi ilmuku? Baik, Kakang. Naiklah ke punggungku. Dengan mewarisi ilmu Aji Senyawa, kamu akan bisa mengerti semua bahasa binatang. Dan itu akan menambah kearifanmu sebagai seorang raja. Ilmu ini hanya boleh dimiliki oleh seorang. Artinya, kalau ilmu itu diwariskan kepada orang lain, maka pemiliknya yang pertama akan binasa. Tapi berarti saya akan membunuh Kakang. Sudah kukatakan, aku akan melaksanakan sumpahku. Sudah saatnya aku akan meninggalkan dunia fana ini. Kau mengerti, sahabatku? Bersiaplah untuk menerima ilmuku. Selamat jalan, sahabatku. Sejak mewarisi Aji Gineng, Angling Dharma menjadi paham bahasa binatang. Dan ia pernah tertawa mendengar percakapan sepacang cecak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung. Namun Angling Dharma menolak berterus terang karena sudah terlanjur berjanji untuk merahasiakan ilmunya itu. Dan Setyawati pun makin marah. Setyawati memilih mati obong atau bunuh diri dalam kobaran api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Dharma pun lebih memilih menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia. Di ruangan ini hanya ada kita berdua, Kanda. Pasti Kanda Prabu sedang mentertawakan hamba. Memang hamba kurang cocok mendampingi Kakanda. Sabar, Dinda. Demi Dewata Agung, aku sedang mentertawakan Cecak. Cecak? Iya. Yang jantan iri pada kita. Kanda bisa mengerti bahasa binatang. Berarti Kanda memiliki ilmu Aji Senyawa. Ajarkan ilmu itu pada Dinda, Kanda. Ilmu itu tidak bisa diajarkan kepada siapapun, Dinda. Juga kepada istri Kanda sendiri. Ternyata Kanda tidak mencintai Dinda. Terus terang, Dinda merasa tidak punya arti apa-apa lagi di hadapan Kanda. Dinda tidak bisa membayangkan
bahwa di antara kita akan timbul jarak yang semakin jauh. Karena Kanda mengetahui sesuatu yang tidak Dinda ketahui, seperti yang baru saja terjadi. Dulu kita pernah berjanji untuk sehidup semati demi cinta kita. Beranikah Kanda mati bersama Dinda? Kita pati obong bersama. Ketika upacara mati obong digelar pada tanggal 14 Purnama, Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Dharma sadar bahwa keputusannya menemani Setyawati mati adalah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Angling Dharma tidak menyertainya. Tataplah semua wajah rakyat Paduka selama mungkin, Dinda Prabu. Supaya Dinda bisa melihat bagaimana wajah mereka yang akan kehilangan pegangan untuk selamanya. Mereka akan kehilangan seorang pemimpin yang sangat mereka cintai. Apa tidak ada cara lain? Sama saja Kakang Madrim. Kalau ilmu aji senyawa itu saya berikan kepada Dinda Setyawati, aku pun akan mati. Hamba tidak bermaksud mempengaruhi Dinda Prabu. lagi ngidam. Aku tidak berani, Nyai. Bisa-bisa aku dibunuh pengawal raja. Kakang memang tidak pernah mencintai aku. Dasar bandot. Baik, jika Kakang tidak mau turuti permintaanku, aku lebih baik ikut Pati Obong bersama Permaisuri Raja. Silakan, itu urusanmu. Kau pikir aku akan ikut-ikutan Pati Obong seperti Raja bodoh itu? Tidak, Nyai. Raja itu hanya mengikuti keinginan pribadinya. Dia tidak mau tahu bagaimana rakyatnya masih sangat membutuhkan ilmunya. Kalau aku yang jadi raja, aku lebih membela rakyat daripada istri yang sangat mementingkan nafsunya itu. Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu. Sebagai penebus atas dosanya, kerajaan Malawapati dititipkan kepada Mahapati Batik Madrim. Sementara aku pergi, aku titipkan negeri ini kepadamu, Kakang. Aku titip rakyatku. Cukup sampai di sini, Kakang Madrim. Kembalilah. Kabarkan kepada rakyatku bahwa aku sedang bertapa. Baik, Dinda Prabu. Hia! Hia! Hia!
Di tengah perjalanan, Angling Dharma bertemu dengan 3 orang putri, yaitu Widata, Widati, dan Widaningsi. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahannya agar tidak pergi. Angling Dharma menurut sekaligus curiga pada ketiga putri itu karena suka pergi di malam hari secara diam-diam. Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Descendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Jantungnya pasti sangat lezat untuk kita santap. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun, Dewa. Taman sekali dia, Yunda Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Pertama, kamu pernah mengalahkan aku. Kedua, kamu telah lancang memasuki wilayahku tanpa izin. Dan yang ketiga, terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang. Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki aktivitas ketiga putri itu. Ternyata setiap malam mereka berpesta memakan daging manusia. Karena itulah Angling Dharma berselisih dengan ketiga putri yang akhirnya mengutuk Angling Dharma menjadi seekor belibis putih. Burung jelek. Giliranmu nanti setelah kami selesai. Pergi. Nih bagianmu. Cepat pergi dari sini.
Yaya Dewi, lihat. Ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Pasti perbuatan lelaki itu. Bagus. Berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi-Dewi yang manis? Tidak. Tidak. Kurang ajar. Kalian menjadi perempuan cantik hanya untuk menjerat mangsa. Untuk kemudian kalian santap dagingnya. Biadab. Jangan jumawa kamu anak muda. Tunggu balasanku. Lawan mereka, Yai Kantil, Yai Cempaka. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Belibis putih terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara. Di sana ia dipelihara oleh seorang pemuda bernama Jaka Gedut, anak seorang Debang. Sementara itu, di desa lain di kerajaan Bojanagara, hiduplah sepasang suami istri yang berbahagia, bernama Bermana dan Bermani. Di dekat rumah mereka terdapat pohon nangka. Pohon nangka itu tempat bersemayamnya jin yang jatuh cinta pada Bermani. Hingga pada suatu hari saat Bermana pergi mencari sarang lebah untuk istrinya, jin pohon nangka berubah wujud menjadi Bermana, lalu menemui Bermani. Tanpa menaruh rasa curiga, Bermani menerima Bermana palsu, sebagaimana menerima Bermana asli. Ia baru sadar setelah Bermana asli pulang. Terkejutlah mereka karena di hadapannya ada dua sosok Bermana. Kedua Bermana itu bertengkar hebat dan masing-masing mengklaim sebagai Bermana asli. Tentu saja tinggal Bermani yang kebingungan dan tidak bisa memilih mana suaminya yang asli. Keduanya tampak sama,
tidak kurang dan tidak lebih. Kasus ini membuat geger kerajaan Bojanagara dan tidak ada satupun orang yang mampu memecahkan kasus ini. Hingga akhirnya dibawa ke hadapan Raja Dharma Wangsa. Namun sang raja pun angkat tangan dan tidak mampu memutuskan. Lalu sang raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang mampu memecahkan kasus ini akan diangkat menjadi hakim di kerajaan Bojanagara. Berita sayembara sampai ke telinga Ki Demang dan Jaka Geduk. Atas saran Belibis Putih, Ki Demang mengikuti sayembara. Singkat cerita, diadakanlah sidang umum yang disaksikan oleh raja dan rakyatnya. Ketika diminta mengaku siapa bermana palsu, keduanya tidak ada yang mengakui. Ki Demang menyatakan dan memerintahkan bermana asli agar memasuki kendil. Bagi yang tidak bisa memasukinya berarti bermana palsu. Bermana palsu yang merupakan jin tentu dengan mudah bisa masuk ke dalam kendil. Ia berubah menjadi asap lalu memasuki kendil itu. Ki Demang segera menutup rapat kendil itu agar jin bermana palsu tersekap di dalam kendil. Atas keberhasilannya, Ki Demang diangkat sebagai hakim negara, sedangkan Belibis Putih diminta untuk dipelihara oleh Ambarawati, putri Raja Dharma Wangsa. Sementara itu, Angling Dharma yang berwujud Belibis Putih hanya bisa menjadi manusia pada malam hari saja. Setiap malam ia menemui Ambarawati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin dari Dharma Wangsa. Dari perkawinan itu, Ambarawati pun mengandung. Ayahnya heran dan bingung melihat putrinya hamil tanpa suami. Waktu itu kebetulan muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Resi Yogiswara menyerang Belibis Putih, lalu mereka bertarung sampai akhirnya Belibis Putih kembali ke wujud aslinya sebagai Angling Dharma. Sedangkan Resi Yogiswara pun berubah menjadi Batik Madrim. Kedatangan Batik Madrim yaitu untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari Ambarawati lahir seorang putra bernama Angling Kusuma. Kelak setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Bojanagara. Begitulah kisah Angling Dharma sesuai dengan serat Angling Dharma. Semoga menambah wawasan Kisanak dan Nisanak semua. Legenda ini adalah sebuah karya sastra leluhur yang layak kita jaga dan lestarikan, agar dapat kita ceritakan kelak pada generasi mendatang sebagai warisan budaya dari sebuah bangsa yang besar dan adiluhung, Nusantara. Dan di penghujung acara ini, tidak bosan kami ajak Kisanak dan Nisanak agar meluangkan waktu sejenak untuk menekan tanda subscribe dan menghidupkan tanda lonceng. Tindakan sederhana Anda merupakan dukungan nyata bagi kami agar terus hadir berbagi wawasan kesejarahan di Nusantara dan memperkaya hasanah pengetahuan dari berbagai perspektif. Terima kasih telah mengikuti acara ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada konten kami selanjutnya.